Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Banjarnegara, kota di mana saya belajar dan mengajar. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran IPAS di kelas 4 sekolah dasar. Perkenalkan, saya Urip Sutrimo SPD yang bertugas di SD Negeri 1 Karangsalam, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Saat ini saya mengajar di kelas 4 SD sebagai wali kelas. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 4. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum masuk ke materi, marilah kita tonton ilustrasi berikut. Kita dah berjaya halang dia orang. Kau kesian. Sejak bila kau jadi lemah macam dia orang ni, Fang? Lemah? Hah? Kau kata kita orang lemah? Aku akan tunjuk kau siapa yang lemah. Kuasa elemental. Boboiboy Abi. Kuasa elemental baru. Dari ilustrasi yang ditampilkan, kita dapat melihat Boboiboy melakukan suatu perubahan. Boboiboy melakukan transformasi menjadi Boboiboy dengan kekuatan apinya. Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai materi yang sama seperti pada ilustrasi tersebut, yaitu transformasi energi di sekitar kita. Benar, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai transformasi energi atau perubahan pada energi di sekitar kita. Untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, jangan lupa tetap fokus ya teman-teman, dan pahami dengan benar apa yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Sebelum kita membahas materi pada pembelajaran kali ini, kita akan ditunjukkan mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian apa itu energi. Yang kedua, siswa dapat menentukan jenis-jenis dari energi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan apa itu sumber energi. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan perubahan energi yang ada di sekitar kita. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata energi? Tentunya, kata energi tidaklah asing bagi kalian. Lantas, apakah kalian tahu apa itu energi? Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Kamu kenapa, Dek? Saya lemah sekali tadi pagi, saya nggak makan sahur. Kenapa tidak sahur? Telat bangun. Oh, gara-gara tak sakit. Dari ilustrasi di atas, ada seorang anak terlihat sangat lemas. Setelah ditanya temannya, ternyata dia tidak makan sahur pada saat berpuasa. Hal tersebut terjadi karena anak tersebut mengalami kekurangan energi yang dapat diperoleh dari makanan yang kita makan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Nah, teman-teman, dari ilustrasi tersebut, ayo kita simpulkan apa itu pengertian dari energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja atau melakukan suatu perubahan. Manusia tidak bisa menciptakan energi dari ketiadaan, karena energi adalah kekal jumlahnya di alam semesta. Seperti bunyi dari hukum kekekalan energi,
Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi, energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Namun, untuk menghasilkan bentuk energi yang diinginkan, manusia dapat melakukan transformasi energi. Apa itu transformasi energi? Transformasi energi yaitu perubahan bentuk energi, di mana suatu bentuk energi diubah menjadi bentuk energi lainnya, tanpa menambah atau mengurangi jumlah total energi di alam semesta. Transformasi energi dapat terjadi pada semua bentuk energi. Transformasi energi bisa terjadi ketika adanya sumber energi yang akan dirubah ke dalam bentuk tertentu. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar sumber energi? Apakah kalian tahu apa itu sumber energi? Sumber energi yaitu sesuatu yang dapat menghasilkan suatu energi, baik secara langsung maupun melalui proses konvensi atau transformasi. Sumber energi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang dapat diisi kembali atau dibuat kembali oleh alam dengan waktu yang cepat ataupun waktu yang singkat. Ketersediaan sumber energi ini sangatlah melimpah di alam. Bahkan, tidak ada habisnya ketika kita menggunakan sumber energi tersebut. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak bisa diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Karena proses terbentuknya sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan ketersediaannya pun di alam sangatlah terbatas. Teman-teman, tahukah kalian contoh-contoh sumber energi di sekitar kita? Sumber energi di sekitar kita sangatlah banyak loh. Mari kita cari tahu bersama-sama. Berikut saya tampilkan contoh sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu matahari, air, angin, gelombang air laut, panas bumi, dan makhluk hidup. Semua sumber energi tersebut ketersediaannya di alam sangatlah melimpah. Dan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup dapat kita daur ulang. Contohnya, biomasa, yaitu sumber energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada biogas, yaitu sumber energi yang berasal dari kotoran hewan ataupun sampah yang telah membusuk. Selanjutnya adalah contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu yang pertama, ada sumber energi yang berasal dari fosil, yaitu ada minyak bumi dan batu bara. Kemudian ada sumber energi yang berasal dari mineral bumi, seperti emas, belerang, tembaga, dan lain-lain. Ada pula sumber energi yang berasal dari nuklir. Sumber energi ini ketersediaannya di alam sangatlah terbatas, dan proses pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan energi ini. Dengan adanya sumber energi tersebut, kita dapat merubahnya menjadi berbagai macam energi. Nah, macam-macam bentuk energi di sini ada begitu banyak. Mari kita pelajari bersama apa saja macam-macam bentuk energi. Energi yang pertama yaitu energi panas atau energi kalor. Merupakan jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. Energi yang kedua yaitu energi kinetik atau energi gerak. Adalah jenis energi yang ada di dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Pada energi ini,
Makin besar kecepatan benda bergerak, maka makin besar pula besaran energi kinetik yang dihasilkan. Yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik merupakan jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Listrik digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik rumah tangga. Yang keempat adalah energi cahaya. Energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Bentuk energi cahaya terbesar tentunya berasal dari cahaya matahari, yang bisa diubah menjadi energi listrik melalui sel surya. Yang kelima, energi bunyi. Energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Partikel-partikel udara yang bergetar tersebut menimbulkan getaran bunyi. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Yang keenam adalah energi kimia. Energi kimia adalah jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Energi ini dihasilkan oleh suatu zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Makanan yang sering kita makan juga mengandung unsur kimia di dalamnya. Yang ketujuh adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kondisi atau kedudukannya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, karena benda diam juga bisa memiliki energi. Pada dasarnya, semua benda di atas permukaan bumi memiliki energi potensial yang diakibatkan gaya gravitasi bumi. Yang kedelapan yaitu energi nuklir. Energi nuklir merupakan jenis energi yang dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Reaksi nuklir terjadi di inti atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atom yang lain dan partikel lain. Energi yang dihasilkan reaksi nuklir sangat besar, sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Teman-teman, pernahkah kalian melihat alat elektronik tersebut? Ya, tentunya kita pernah melihatnya. Alat-alat tersebut merupakan alat-alat yang sering kita gunakan. Ada blender, setrika, mesin cuci, dan lain-lain. Alat-alat tersebut dapat digunakan ketika kita mengalirkan energi listrik ke alat tersebut, sehingga alat tersebut bisa digunakan sesuai dengan kegunaannya. Semua alat elektronik pada gambar tersebut mengalami perubahan energi untuk bisa digunakan sesuai dengan kegunaannya. Alat-alat elektronik tersebut bersumber dari energi listrik dan berubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan alat tersebut. Baik teman-temanku yang hebat semua, mari kita pelajari lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perubahan energi. Oke. Contoh perubahan bentuk energi yang pertama yaitu energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah pada solder listrik, setrika listrik, dan penanak nasi. Selanjutnya, perubahan bentuk energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada AC, mixer, blender, kipas angin, dan lain-lain. Perubahan energi berikutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada televisi, kemudian pada lampu listrik. Wah, tangan aku dingin banget nih, aku gosok-gosok dulu ah. Wah, tanganku jadi hangat. Perubahan selanjutnya yaitu perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Perubahan itu terjadi ketika sinar matahari diserap oleh panel surya, kemudian dijadikan menjadi arus listrik. Perubahan lainnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Yang pertama, pada saat kita menaiki sepeda motor, kemudian pada saat kita berjalan karena kita habis makan, dan yang selanjutnya pada saat kita mengendarai mobil. Selanjutnya, perubahan bentuk energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio listrik, speaker listrik, televisi. Selain mengalami perubahan menjadi energi cahaya, televisi juga mengeluarkan suara pada saat kita memasukkannya ke arus listrik. Perubahan bentuk energi selanjutnya yaitu perubahan bentuk energi cahaya menjadi energi kimia. Perubahan tersebut terjadi pada saat proses fotosintesis. Cahaya dari sinar matahari akan diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis sebagai bahan pembuat makanan
dalam tumbuhan. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali transformasi energi yang ada di sekitar kita. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa contoh dari transformasi energi. Dan pada akhirnya materi kita cukup sampai di sini ya. Bisa dilanjutkan di video-video selanjutnya. Ya, teman-teman semua, masih ingatkah kalian mengenai materi yang sudah kita jelaskan tadi? Ya, tentunya masih ingat ya. Pada materi kali ini kita sudah membahas mengenai energi, apa itu energi dan bentuk-bentuknya. Kemudian apa itu sumber energi dan beberapa contoh sumber energi yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah transformasi energi atau perubahan energi yang ada di sekitar kita. Dan ternyata perubahan energi yang ada di sekitar kita itu cukuplah banyak. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dipahami oleh kalian semua, sehingga kalian bisa dengan bijak dalam penggunaan energi dan bisa melestarikan sumber energi yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Demikian cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.